Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian tadi sempat makan sahur. Laras sih? Alhamdulillah. Karena kalau nggak sahur itu repot nih, bisa lemes sekali pengaruh. Alhamdulillah saya beberapa tahun sudah selalu sahur. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur masuk ke hari yang ke-17. Betul ya? 17. Alhamdulillah jamaah subuh masih banyak. Mudah-mudahan nanti bertahan sampai akhir. Tidak hanya bertahan tapi tambah rame. Tambah makmur, karena ini mendekati 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir itu berarti kita masuk malam 21-nya itu hari 11, 12, 20, hari Kamis ya. Monggo, berarti mulai Kamis ya, Kamis malam ya. Itu kan mulai malam 21. Nah, ini mestinya kita memasuki dengan ibadah baru, yaitu itikaf. Itikaf ini dilaksanakan oleh Rasulullah, juga para sahabat. Sangat penting untuk kita tiru, apalagi kalau kita akan mengejar Lailatul Qadar. Nah, jangan sampai kita itu sudah masih diberi nikmat kesehatan yang prima gini ya. Ini segar bugar gitu ya. Kalau saya sedang diberi penyakit ini, namanya Bell palsy ya. Bell palsy itu ada kelumpuhan sedikit ya, tapi masih bisa menjalankan aktivitas. Bisa jadi satu ketika kesehatan kita itu diambil, nggak bisa lagi ke masjid, apalagi itikaf. Oleh karena itu kita kejar. Saya mengajak sekalian, kita ngejar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dengan Lailatul Qadar itu kita akan mendapatkan 1000 bulan itu identik dengan 82 tahun gitu. Ibadah terus. Itu kan sangat sulit dicapai. Nah, baik, itu pertama. Yang bagian kedua saya akan menyampaikan tentang keutamaan sholawat ya. Keutamaan sholawat. Jadi bacaan sholawat itu sangat penting dan sangat utama untuk kita lakukan bersama-sama. Ini termasuk ibadah lisan. Ibadah ini ada 3 jenis ya. Ibadah hati kita, ibadah sir hati ya. Kemudian ibadah lisan, kemudian ibadah action atau tindakan. Nah, sholawat itu termasuk ibadah lisan. Nah, ada sekian banyak keutamaan ketika orang bersolat. Pertama adalah Allah bersolat untuk Nabi. Ya, Allah sendiri bersolawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini sudah sering sekali kita dengar ya. Makna Allah bersolat untuk para Nabi Muhammad, dia memuliakan di depan para malaikat dan memberikannya rahmat. Nah, ini yang pertama nih. Diberi rahmat dan Rasulullah itu bersolat pada Nabi juga. Makhluk yang paling utama, yang Kanjeng Nabi Muhammad itu besoklah yang akan membuka kunci surga. Itu ungkapan para ulama ya. Jadi surga itu sekarang masih tertutup gitu. Dibuka oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka banyak hal yang perlu kita lakukan terkait dengan keberadaan Nabi. Di antaranya kita melakukan sholawat ini. Bisa jadi ini yang sangat mudah, tapi kita nggak pernah ngerjakan. Bisa jadi itu mudah sekali, tidak ada biaya, tidak ada apa. Bisa orang mungkin sangat capek bisa bersolawat. Bapak Ibu pulang bisa bersolawat berapa kali? Saya pernah menghitung 1 menit itu dapat 26 kali. Bacaan yang biasa gitu ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Nah, kalau 5 menit tinggal mengalihkan itu, Dan yang kedua adalah malaikat juga bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tadi ya. Innal malaikatu yusholluna ala nabi. Malaikat juga bersolawat.
Malaikat saja bersolawat. Apa kepentingannya ketika malaikat bersolawat? Malaikat itu jumlahnya banyak sekali, tidak terhingga. Cuma kita tidak tahu aja karena ada di alam gaib di sekitar kita. Apalagi ada majelis begini ya. Disebutkan dalam hadis ketika ada majelis-majelis keilmuan agama gini. Malaikat itu berdesak-desakan untuk mencatat siapa yang datang di majelis itu, nanti dia dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam catatan malaikat. Maka pentingnya orang yang duduk dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian yang ketiga adalah bersolawat adalah perintah Allah. Jadi Allah itu memerintahkan kan untuk bersolawat, gitu ya. Sebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebenarnya Allah dan malaikatnya bersolawat, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Ini perintah Allah untuk bersolawat, gitu ya. Cuma memang ini perintah ini tidak tertentu waktunya, kapan pelaksananya, tapi bisa kapan saja. Hanya satu tempat yang larang bersolawat atau zikir lainnya, di mana? Di toilet. Meskipun toilet itu bersih sekali gitu. Saya dulu pernah ada teman yang ada acara di Jakarta, di hotel yang bagus, mewah gitu. Wah ini mau ke toilet apa seperti biasanya ya? Gimana? Minal kubuti, walau minal kubuti wal khobais gitu ya. Apa masih layak dibaca begitu? Cuma esensinya toilet ya tetap toilet gitu. Itu toilet hotel-hotel itu kan wangi-wangi gitu. Enggak seperti toilet kita. Nah, kecil sehingga ada ulama yang menjelaskan kenapa ketika kita keluar dari toilet itu disunahkan membaca ghufronaka gitu ya. Ghufronaka, ya Allah ampunilah dosa kami. Karena toilet itu kan kita diberi kenikmatan. Nikmat sekali toilet itu. Coba bayangkan ketika kita tidak bisa kencing, tidak bisa BAB, udah itu sakit luar biasa. Saya pernah mendapati pasien di UGD ya, sakit nggak bisa buang air kecil. Ketika mau dipasang kateter itu kan tidak mudah gitu ya. Ada juga yang tidak bisa masuk gitu ya. Sehingga pernah satu kita ya, dicoblos dari lewat perut itu, baru lego gitu ya. Nah ini kenikmatan tapi kita tidak bisa berzikir, tidak bisa melakukan amal zikir yang lain. Maka doanya adalah ghufronaka. Ini ungkapan para ulama ya, diantaranya Ustadz Firanda itu yang mengungkap begitu. Kemudian bersolawat satu kali dibalas Allah 10 kali, dibalas 10 kali. Hadis riwayat Muslim ya, barang saya bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat dari Allah ini artinya adalah pemberian kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, saya Allah Azza wa Jalla mencatat untuknya 10 kebaikan. Jadi berarti diberi kebaikan. Kebaikan itu harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu sangat mudah dilakukan. Nanti keluar itu kita yang punya HP itu ya, potensial untuk bermaksiat ya banyak. Jawab WA, kemudian ikut ngerasani dan sebagainya itu. Maka memperbanyak kebaikan itu kita lakukan terus-menerus. Di antara dengan sholawat ini, hal yang sangat mudah. Kita itu sampai mestinya harus punya target ya. Ketika nanti dipanggil Allah, apa target kita? Pertama, tidak punya dosa. Kita belum tidak punya dosa. Gimana caranya? Ya udah, istighfar terus, berbuat mohon ampun terus begitu. Kemudian yang kedua adalah melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti ketika nanti kita dihisab gitu ya. Hisab itu nanti kesalahan kita, dosa itu kecil sekali. Kebaikan kita luar biasa gitu ya. Harapan itu, syukur dosa itu enggak ada sehingga bisa masuk surga dengan tanpa hisab gitu. Dan siapa tahu? Kan di antara kita Allah itu punya cara untuk membuat kita beramal baik. Yaitu di antara memberi penyakit. Nah, ini. Jadi jangan dikira diberi penyakit itu diberi adab. Ini diberi penyakit itu adalah diberi karunia tinggi di akhirat. Orang sakit, misalnya sakitnya berat, kemudian dia sabar. Nah, kesabaran itu nanti akan menghapus dosa dan menambah pahala. Ini bersolawat menghapus satu dosa. Bersolawat satu kali dihapus 10 dosa. Jadi satu kali dihapus 10 dosa. Artinya dari riwayat Ahmad ya.
Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat dan menghapuskan darinya 10 dosa. Dan dihapuskan 10 dosa. Banyak solawat, maka kita akan dihapus satu persatu. Ada seorang pemimpin Chechnya itu ya, siapa itu? Kadyrov ya. Chechnya itu kan yang mayoritas Muslim. Kadyrov itu sampai di sana ya, di masjid di Chechnya itu, kalau duduk pokoknya di belakang, tidak mendahului para ulama. Ulama itu dihormati betul. Yang itu dia itu bisa membaca sholawat sehari bisa ribuan kali, 1000 bisa 3000 kali gitu. Berapa kali kita baca sholawat? Hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Kemudian bersolawat 1 kali diangkat 10 derajat. Hadis An-Nasai ya, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat, menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. Ini dihapus dosa juga. Dan yang ke-7, mendapat syafaat. Nanti ketika sudah di akhirat, setelah di alam kubur, kita nanti akan masuk padang mahsyar, kemudian melalui Shirathul Mustaqim, kemudian masuk hisab. Nah ini kita sangat memerlukan syafaat, pertolongan. Dari siapa yang kita inginkan? Akhirnya dari Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak dapat saran gimana? Membaca sholawat. Selain baca sholawat, itu mudah juga menjawab azan. Azan itu kita tirukan, kemudian kita jawab. Kita sudah tahu semua doanya. Cuma bisa jadi kita belum punya kebiasaan untuk menirukan, gitu, menirukan azan. Atau masih kita kalahkan dengan yang lain, gitu, suara azan itu. Kemudian mendapat syafaat, kemudian memudahkan terkabulnya doa. Jadi ada seorang ulama, beliau mengatakan bahwa menjelaskan ya. Jadi untuk terkabulnya doa itu harus ada membuka pintu langit. Di antara pembuka pintu langit itu adalah dengan sholawat itu. Gitu. Nah, dengan sholawat kita akan buka pintu langit untuk dikabulkan doa. Kemudian 9 adalah dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah kita kalau banyak bersalawat akan memperbanyak timbangan untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita tanya Bapak Ibu sekalian, apa ada yang menjamin kalau kita meninggalnya husnul khotimah? Apa ada yang menjamin kalau meninggal masih masuk surga? Tidak ada yang menjamin. Tapi kalau kita membaca sholawat, insya Allah ini menjadi pemberat. Dan terakhir adalah mendekati diri pada Nabi di surga. Ketika nanti masuk surga, kita akan dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya mengajak, monggo di akhir Ramadan ini kita perbanyak amalan kita, banyak tilawah, kemudian di antaranya adalah itikaf. Dan di antara itikaf itu saya itu sering nyun sewu ya, ngoreksi. Kalau itikaf itu boleh enggak itikaf baca Quran? Lah siapa yang melarang gitu. Di tempat lain saya pernah sadar itikaf itu listriknya dimatikan sepenuhnya. Nah kalau mati kan enggak bisa tilawah gitu. Itikaf itu mungkin dipahami hanya duduk doa gitu. Enggak bisa gitu. Itikaf itu bisa kita masuki dengan tilawah baca Quran. Bisa jadi untuk mengejar ketertinggalan kita untuk membaca Al-Quran. Ya, yang diungkap oleh seorang Ustadz Khalid Basalamah itu ya, menegaskan banyak baca Quran tilawah meskipun tidak tahu artinya gitu. Jadi saya kira mayoritas ya baca Quran tidak tahu artinya. Kita kejar karena ngejar pahalanya. Nah, kalau mau mempelajari tafsir itu kesempatan yang lain, yang berbeda. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.